Pemirsa, langsung saja kita perbarui informasi penanganan pasca gempa magnitudo 7,7 yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sudah ada jurnalis Berita 1 Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantio di Ruteng Kabupaten Manggarai serta juga jurnalis Berita 1 Franciscus Yosep di Manggarai Timur. Kita ke Pepi terlebih dahulu. Selamat sore Pepi, bagaimana dengan kondisi warga yang mengungsi maupun juga yang dirawat? Apakah bantuan tercukupi dan juga apa saja bantuan yang masih sangat dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, Nisrina dan pemirsa selamat sore. Saat ini saya berada di Desa Lenda, Kecamatan Cibol Barat, Kabupaten Manggarai. Untuk situasi atau kondisi warga sampai saat ini sebagian besar masih bertahan di posko pengungsian karena gempa susulan masih saja terjadi. Bahkan gempa yang dirasakan tadi baru saja terjadi pada pukul 13.29 WITA, itu letaknya 74 km dari arah timur laut Kabupaten Manggarai. Sehingga sampai sekarang warga masih bertahan di posko pengungsian. Namun hasil pantauan kami pada hari ini di beberapa posko pengungsian, sejumlah warga masih mengeluhkan soal kondisi tenda atau posko pengungsian yang dinilai masih belum layak untuk dijadikan posko pengungsian atau tempat tinggal sementara. Karena selain orang tua, di posko pengungsian juga ada bayi, ada ibu hamil dan lansia, apalagi masih ada juga lansia-lansia yang sakit-sakitan, sehingga pada saat malam hari kalau misalnya masih bertahan di posko darurat yang ada, mereka kedinginan dan menimbulkan penyakit. Mereka khawatir akan menimbulkan penyakit baru, sehingga untuk saat ini warga sebagian besar di wilayah terdampak baik Cibal Barat, Riok dan Riok Barat membutuhkan bantuan tenda atau posko yang layak untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Selain itu pemirsa, selain mengantisipasi adanya gempa susulan, khusus untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan yang cukup parah tetap bisa dihuni lagi, mereka beranggapan atau mereka menganggap bahwa posko yang ada sementara ini akan dijadikan tempat tinggal sampai rumah mereka itu bisa dibangun kembali. Seperti yang ada di belakang saya saat ini pemirsa, inilah salah satu rumah warga di Desa Lenda, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Pada saat gempa terjadi pada Sabtu lalu yang bermagnitudo 7,7 mengalami kerusakan yang sangat parah, bahkan hingga rata tanah. Semua peralatan atau perabotan rumah tangga itu rusak dan tidak bisa diselamatkan. Saat ini mereka hanya menggunakan peralatan seadanya dan untuk stok makanan mereka untuk sementara memang masih ada, namun mereka belum bisa memastikan kapan gempa ini berakhir sehingga masih bertahan. Dan saat ini selain khawatir gempa susulan itu tadi yang saya sampaikan, mereka tidak punya pilihan atau tidak punya tempat lagi untuk dihuni. Demikian. Baik, terima kasih Pepe atas informasinya. Berikutnya kita beralih ke Yosep. Selamat sore Yosep, bagaimana dengan Manggarai Timur? Berapa kemudian warga yang masih mengungsi dan apakah tenda pengungsian ini sudah mencukupi serta kebutuhan lainnya juga apakah sudah tersedia di sana? Terima kasih, Nisrina. Pemirsa, dapat saya laporkan kepada Anda dari Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini warga masih bertahan di pengungsian, tepatnya di Padang Tejukaro. Mereka belum berani kembali ke rumah karena masih khawatir gempa susulan dan tsunami akan terjadi. Kebutuhan warga sudah mulai menipis dan mereka mengaku belum mendapat bantuan secara langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini membuat warga harus bekerja keras ekstra mengandalkan keluarga tetangga dan bantuan dari pihak lain. Mirisnya bahwa ketika beras mulai menipis, para orang tua memprioritaskan beras itu untuk anak-anak mereka dan para orang tua hanya mencicipi ubi untuk mengganjal perut agar mereka bisa beraktivitas kembali. Dan di tempat pengungsian ini Sedina, ada kelompok rentan, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan ada penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan khusus, terutama kursi roda. Asis, salah satu penyandang disabilitas, sangat membutuhkan kursi roda ini. Berapa kali dia mengalami kecelakaan ketika gempa susulan terjadi, ibunya tidak bisa membantu untuk mengangkat dia karena dia seorang pria dewasa. Dia mengalami bengkak pada alis matanya karena jatuh ke dalam tanah ketika kemudian berusaha menyelamatkan diri pada saat terjadinya gempa susulan. Belum memberikan bantuan secara langsung, namun kemarin bantuan dari Yayasan Bambu Lestari Indonesia berupa beras dan mie instan dan
1 jam yang lalu ada bantuan dari posko stasiun Nanggarawa berupa beras, mie instan, baygon dan juga minyak kayu putih untuk balita. Demikian, Nisrina. Baik, warga masih kekurangan air bersih, kemudian juga penanganan medis, dan bahkan tenda yang layak juga masih sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak gempa di NTT. Terima kasih kalau begitu atas informasinya, Francisco Yosep. Sebelumnya juga sudah ada rekan Pepi. Dan kita harapkan penanganan pasca gempa bisa terus dipercepat agar aktivitas masyarakat bisa kembali pulih dan juga normal. Terima kasih teman-teman dan selamat kembali bertugas.